Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai salah satu materi dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu materi pasar uang, rupiah, dan valuta asing. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pasar uang. Pasar uang merupakan tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Bank Indonesia mendefinisikan pasar uang sebagai bagian dari sistem keuangan di mana terjadi aktivitas perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan jangka pendek kurang dari 1 tahun dalam valuta rupiah dan asing. Pasar uang memiliki peran dalam mentransmisi kebijakan moneter, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan melancarkan sistem pembayaran. Pasar uang dibedakan menjadi dua, yaitu pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing. Untuk pasar uang rupiah menggunakan mata uang rupiah, sedangkan pasar valuta asing menggunakan mata uang asing. Jika dilihat dari fungsinya, pasar uang memiliki beberapa fungsi, antara lain A. Memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek lembaga keuangan atau perusahaan. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran untuk mencapai dan menjaga nilai rupiah stabil, dan peran tersebut dijalankan dengan melakukan operasi pasar terbuka dan memanfaatkan SBI sebagai instrumen. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam pembangunan negara. Pemerintah juga menerbitkan dan menjual beberapa instrumen pasar uang dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat untuk keperluan pembangunan negara. Dengan begitu, masyarakat telah ikut aktif dalam pembangunan negara. Yang keempat, menyediakan pilihan investasi yang rendah risiko. Pasar uang menyediakan pilihan investasi kepada masyarakat dengan risiko yang rendah. Bank Indonesia menetapkan bahwa pasar uang meliputi instrumen keuangan berupa penerbitan instrumen pasar, aktivitas atau transaksi di pasar uang. Kedua ini dapat diterapkan untuk yang berprinsip syariah. Instrumen pasar uang di Indonesia antara lain 1. Sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga bermata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang juga sebagai pengakuan utang. Pembayaran imbalan bunga dengan sistem diskonto. Penentuan suku bunga SBI adalah dengan sistem lelang dan BI rate merupakan patokan dalam menentukan tingkat suku bunga tersebut. Jika BI rate naik, maka suku bunga SBI juga akan naik. SBI juga adalah instrumen yang menawarkan imbal hasil yang kompetitif serta bebas risiko atau risk free gagal bayar. Yang kedua, surat berharga pasar uang, yaitu SBPU. SBPU merupakan surat berharga dengan jangka pendek dalam mata uang rupiah yang dapat dijual belikan di pasar uang. Yang ketiga, Interbank Call Money Market atau ICMM. ICMM merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antar bank untuk pengelolaan likuiditas untuk mengatasi kekurangan likuiditas atau short-term mismatch. Bank yang mengalami kekurangan likuiditas akan mengambil posisi di ICMM untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan jangka pendeknya. Sebaliknya, bank yang memiliki kelebihan likuiditas akan mengambil posisi untuk mengambil potensi keuntungan. Yang keempat, ada commercial paper atau CP. Surat berharga komersial atau negotiable instrument merupakan surat yang dikeluarkan oleh penerbit sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yaitu pembayaran sejumlah uang atau surat perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat berharga tersebut. Surat berharga komersial yang diperjualbelikan di pasar uang dalam bentuk insecure bearer notes dan memiliki jangka waktu maksimal 270 hari. Yang kelima, repurchase agreement atau repo. Repurchase agreement adalah transaksi jual atau beli surat berharga dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan, atau secure in transaction.
Repurchase agreement merupakan aktivitas jual beli yang dilakukan secara bersamaan pada tanggal penyelesaian yang berbeda. Repo ini mirip dengan aktivitas pinjam yang disertai penyerahan agunan. Yang keenam, bankers acceptance. Instrumen pasar uang yang berhubungan dengan aktivitas perdagangan luar negeri, yaitu ekspor barang ke luar negeri, adalah wesel ekspor atau aktivitas impor barang masuk ke dalam negeri, merupakan definisi dari bankers acceptance. Yang keduanya didasarkan transaksi LC maupun non-LC. Sedangkan untuk perdagangan dalam negeri, yaitu wesel atau bankers acceptance ini yang didasarkan pada transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri atau biasa disingkat dengan SKBDN. Yang terakhir, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka atau deposito yang sertifikat penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Perlu diingat bahwa sertifikat deposito ini berbeda dengan deposito atau simpanan berjangka dengan tenor 1, 3, 6, 12 atau 24 bulan yang biasa ditawarkan oleh perbankan, karena bukan merupakan pengakuan utang dan tidak bisa dipindah tangankan. Pasar valuta asing. Valuta asing atau foreign exchange adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Terdapat beberapa istilah penting yang perlu diketahui saat bertransaksi di pasar valuta asing, yaitu pertama, kurs beli, yaitu nilai saat pedagang flash membeli dan nasabah menjual. Kedua, kurs jual, yaitu nilai saat pedagang quoting bank menjual dan keliling bank atau pelanggan membeli. Ketiga, spread, yaitu merupakan selisih antara kurs jual dan beli. Fungsi pasar valuta asing. Pertama, transfer daya beli. Fungsi pertama dari pasar valuta asing adalah sebagai transfer daya beli dari negara yang berbeda-beda dan menggunakan mata uang berbeda pula. Fungsi clearing internasional yang dilakukan oleh pasar valuta asing sangat berperan penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Kedua, penyedia kredit. Valuta asing memberikan kemudahan untuk melakukan perjanjian atau kontrak jual beli menggunakan sistem kredit. Perdagangan internasional sebagian besar bergantung kepada fasilitas kredit. Eksportif mungkin memperoleh pinjaman sebelum dan setelah melakukan pengiriman. Ketiga, memperlancar perdagangan internasional. Selanjutnya, fungsi pasar valuta asing adalah sebagai media untuk memperlancar perdagangan internasional. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui secara internasional, valuta asing dapat digunakan untuk melakukan transaksi internasional sehingga akan memudahkan proses perdagangan. Keempat, mengurangi risiko flash. Fungsi terakhir dari pasar valuta asing adalah dapat mengurangi risiko flash karena keberadaannya memungkinkan untuk menghambat kemungkinan perubahan harga atau hedging. Transaksi di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing. Bank Indonesia menetapkan bahwa transaksi di pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing meliputi aktivitas jual beli instrumen keuangan, aktivitas pinjam-meminjam dalam rupiah atau valuta asing yang dikeluarkan kredit pembiayaan syariah, aktivitas pinjam-meminjam instrumen keuangan, aktivitas atau transaksi derivatif, suku bunga rupiah atau valuta asing, dan aktivitas lainnya. Pelaku-pelaku aktivitas pasar uang.
Di sini terdapat 3, yaitu penerbit pasar uang, pelaku transaksi pasar uang, dan juga lembaga pendukung pasar uang. Untuk penerbit pasar uang terdapat lembaga jasa keuangan, perusahaan efek, korporasi, dan penerbit lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Pelaku transaksi pasar uang meliputi lembaga jasa keuangan, korporasi, perusahaan, ataupun perorangan, bukan penduduk ataupun orang asing, dan pelaku transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Lembaga pendukung pasar uang meliputi bank, perusahaan efek, perusahaan pialang, penyedia elektronik trading platform atau ETP, profesi penunjang seperti konsultan hukum, akuntan publik dan notaris, dan pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jenis-jenis pasar uang menurut pelaku, yaitu pasar uang antar bank atau PUAB rupiah, merupakan aktivitas pinjam-meminjam dana antar bank dalam negeri untuk mata uang rupiah. Tidak dibutuhkan agunan, unsecure. Yang kedua, pasar uang antar bank falas luar negeri, PUAB falas LN, merupakan transaksi pinjam-meminjam dana antara bank dalam negeri dengan bank luar negeri dalam mata uang USD, tidak dibutuhkan agunan, unsecured. Yang ketiga, pasar uang antar bank syariah atau PUAS. PUAS merupakan aktivitas keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah untuk mata uang rupiah ataupun valuta asing. Jenis pasar valuta asing terdapat pasar spot, pasar forward, dan transaksi swap. Pasar spot merupakan tempat untuk transaksi pertukaran valuta asing dengan jangka waktu cepat, umumnya selambat-lambatnya dilakukan dalam 2 hari kerja. Pasar forward atau transaksi forward. Pasar forward merupakan pasar berjangka untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing dan diserahkan pada masa yang akan datang. Aktivitas jual beli pada transaksi forward ini adalah di mana penyerahan dana dilaksanakan lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Aktivitas tersebut mungkin untuk dinegosiasi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama atau dengan penyerahan 1 hari kerja setelah tanggal transaksi. Yang terakhir, transaksi swap. Transaksi swap merupakan metode lelang yang dilakukan antara bank dengan Bank Indonesia. Dapat dianggap sebagai penerusan atau pass on posisi transaksi derivatif bank dengan pihak terkait bank. Yang dimaksud dengan swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian ataupun penjualan tunai dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi yang dilakukan. Demikianlah presentasi mengenai materi pasar uang rupiah dan pasar valuta asing. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.